إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kalian di sore dan pagi hari. Ini adalah seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin. Hendaklah mereka memperbanyak zikir-zikir mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah mereka menjaga tasbih mereka di sore dan pagi hari. Dikarenakan kenapa ayyuhal hadirun azani wa azakumullahu jami'a, dikarenakan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah suatu amalan yang paling mulia daripada jihad fisabilillah, dan juga mulia daripada harta dan uang dan lain sebagainya. Sebagaimana datang dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah kalian aku beritahu suatu amalan yang baik bagi kalian, wa azkaha 'inda malikikum, dan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'aha li darajatikum, dan juga bisa mengangkat derajat-derajat kalian, wa khairil lakum min i'ta'i adh-dhahabi wal wari', dan lebih baik bagi kalian daripada kalian memberikan harta dan juga emas. Wa khairil lakum an talqu aduwakum fayadribu riqabahum wa yadribuna riqabakum, dan juga lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian sehingga kalian menebas leher-leher mereka dan mereka menebas leher-leher kalian. Apakah amalan tersebut? Zikrullah azza wa jalla, yaitu amalan tersebut adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mengingat-ingat Allah subhanahu wa ta'ala adalah di antara ciri dan juga sifat dari kaum mukminin yang hakiki, yang mana mereka terhindar dari yang namanya lalai untuk mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hashr, Ya ayyuhal wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, dan janganlah kalian menjadi sebagaimana orang-orang yang mereka melupakan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka lupa.
kepada diri-diri mereka sendiri, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang fasik. Bagaimana kalau kita melihat kepada qudwah kita, yaitu suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikisahkan oleh sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisinya. Dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan juga dikisahkan dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwasanya kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqtiru dzikra. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir, wa yuqillul lagwa, dan mempersedikit perbuatan-perbuatan yang sia-sia, wa yutilu shalah, dan memperpanjang bacaan salatnya, wa yuqassirul khutbah, dan memperpendek khutbahnya. Ini adalah sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperpendek khutbah dan juga memperpanjang tatkala dia salat setelah khutbah. Wala ya'nifu ayyamshiya ma'al armalah, dan beliau juga tidak malu untuk berjalan bersama orang-orang atau janda-janda, wal miskin, dan juga orang-orang miskin. Inilah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersedikit dari perkara-perkara yang sia-sia, dan juga beliau tidak malu untuk berjalan bersama orang-orang miskin. Fayaqdiya lahu hajah, dan beliau juga menyediakan atau mencukupkan hajah-hajah atau kebutuhan orang-orang miskin tersebut. Saking pentingnya zikir kita atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memisalkan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah orang yang hidup dan orang yang mati. Datang dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Ini adalah permisalan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, dan juga bisa menjadikan pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita, sebagaimana datang dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatan khafifatan 'ala al-lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-rahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi." Ada dua kalimat yang mana sangat ringan diucapkan di lisan, yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di hari yaumil qiyamah, dan juga dua kalimat tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kalimatnya ayyuhal hadirun? Azani wa azakumullahu jami'a. Kalimatnya adalah subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdihi. Dan juga apabila kita memperbanyak dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi, itu adalah suatu ucapan yang juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah?" Maukah aku kabarkan kepadamu wahai Abu Dzar Al-Ghifari suatu ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qultu na'am. Kemudian aku pun mengucapkan iya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari.
Fa'akhbirni bi'ahabbil kalam ila Allah ya Rasulullah. Berikanlah kabar kepadaku, yaitu suatu ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, subhanallah wa bihamdih. Ucapan tersebut adalah subhanallah wa bihamdih. Seringkali kita berpikir, terkadang kenapa hati ini tidak tenang, kenapa pikiran ini tidak longgar dan lain sebagainya. Obatnya sangatlah simpel ayyuhal hadirun. Azani wa azakumullahu jami'a. Obatnya hanyalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada hambanya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikirlah yang bisa menenangkan hati. Naam ayyuhal hadirun, azani wa azakumullahu jami'a. Dengan berzikir seorang tersebut akan berhasil, atau seorang tersebut akan mendapatkan kesuksesan di dunia wal akhirah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, sehingga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Siapakah orang yang beruntung tersebut? Apakah al-falah? Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tatkala beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab yang ketiga, babus sabr, bahwasanya al-falah itu mencakup dua perkara. Perkara yang pertama adalah seorang tersebut memperoleh apa yang dia inginkan, dan yang kedua adalah orang tersebut terhindarkan dari apa yang dia tidak inginkan. Inilah yang disebut dengan beruntung ayyuhal hadirun. Azani wa azakumullahu jami'an. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Berikutnya ayyuhal hadirun, azani wa azakumullahu jami'a. Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya seorang tersebut atau niscaya kita nanti akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang tidak ada lagi naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, sab'atun, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 7 golongan tersebut ayyuhal hadirun? Yang pertama adalah imamun adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah warajulun wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya senantiasa condong ke masjid, selalu ingin ke masjid, selalu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ayyuhal hadirun, warajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 pemuda, ada 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Seorang yang digoda, seorang yang diajak berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan dan wanita yang sangat cantik, akan tapi seorang tersebut mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun yatasaddaq fa akhfaha
kemudian seorang yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya hatta la ta'lam ashimalu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai dia tidak mengetahui, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, sehingga orang tersebut mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah wa rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Orang yang ketujuh adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sendiri, sehingga sampai-sampai dia meneteskan air matanya dikarenakan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketujuh golongan yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan pada hari kiamat, yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang ringkas ini bisa kita ambil faedah di dalamnya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.